densitas suatu material adalah massa per volume, ya kan? Tentu di sini kita ada densitas air laut. Nah, densitas air laut ya, itu tergantung kepada salinitas, temperatur, dan tekanan. Makanya fungsi densitas itu adalah bentuknya seperti ini. S, T, P. Ini adalah bentuk fungsi dari densitas. Anda jangan bingung ya kalau lihat gambar-gambar seperti ini atau bilangan-bilangan atau huruf-huruf seperti ini. Ini menunjukkan bahwa fungsi suatu parameter tergantung pada parameter yang lain. Ya, itu kan hal biasa lah dalam fisika. Nah, satuan dalam densitas adalah kilogram per meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3, tergantung apakah dia MKS atau CGS. Kalau satuannya dalam bentuk CGS, maka densitas itu disebutkan dalam 1 koma ya, atau dituliskan dalam 1 koma sekian-sekian. Kalau dalam bentuk MKS, densitas itu dituliskan dalam bentuk 1000, sekian-sekian. Nah, yang paling umum itu dalam bentuk gram per sentimeter pangkat 3 ya. Jadi densitas itu adalah 1,02478. Dan perubahannya dimulai di desimal keempat. Jadi desimal keempat di angka 7 itu udah dituliskan. Ada yang menuliskan sampai 4 desimal, tapi rata-rata sampai 3 sih. Kalau ini kan 5 desimal. Nah, rata-rata dituliskan sampai 4 desimal. Jadi 1,0247 sampai sini. Karena perubahannya dalam tiap kedalaman biasanya dimulai di desimal keempat. Densitas air laut itu lebih besar dari densitas air murni. Ya tentulah karena air laut itu memiliki partikel garam. Rata-rata densitas di permukaan laut itu adalah 1,025 gram per sentimeter pangkat 3. Ya, ini saya tulisnya dalam 3 desimal ya. Jadi biasanya di 3 digit terakhir juga sudah mulai kelihatan perubahannya. Ini adalah ilustrasi bagaimana perbandingan massa dengan volume. Jadi ini ada densitas A, B, C, dan D. Jangan pernah lupa ya kalau densitas itu adalah massa per volume. Di sini di kondisi A, volumenya adalah kubusnya ini dan massanya adalah 4 partikel ini. Di B, nah ini lihat, dia terjadi penambahan densitas. Pada volume yang sama, ada massa yang bertambah. Ya kan? Kalau di C, dia mengalami densitas yang berkurang. Volumenya naik, tapi massanya tetap sama dengan di A. Nah, kalau di D, ini juga sama mengalami penambahan densitas. Tapi bedanya di D, nah kalau misalnya ini yang hijau-hijau ini adalah partikel garam, nah ada partikel lain dalam satu volumenya. Misalnya sedimen, misalnya mikroplastik. Di awal-awal video itu kan disebutkan kalau yang namanya air laut itu ada partikel terlarut di dalamnya. Jadi dalam 1 liter air laut ada partikel apa saja. Jadi di dalam 1 liter air laut dapat berisi beberapa partikel. Senyawa kimia misalnya, atau misalnya ya ini sedimen, misalnya mikroplastik. Di sini menunjukkan bahwa di dalam 1 volume air laut yang direpresentasikan oleh gambar kubus ini ya, dapat terdiri dari berbagai macam partikel dengan berat yang berbeda-beda. Nah, itu poinnya. Bisa difahami lah ya. Jadi ini sudah mengerti. Jadi kalau Anda membayangkan air laut atau saya nyebutin air laut, pikiran Anda sudah tahu, oh di dalam air laut itu ada partikel. Partikelnya apa saja? Yang pertama garam. Nanti kalau Anda belajar oceanografi kimia, berarti ada partikel senyawa yang lain. Atau misalnya ada sedimen, ada mikroplastik. Ya, partikel-partikel yang memang terlarut di dalam volume air laut. Oke? Yang perlu Anda ingat adalah dalam 1 volume air laut, semakin tinggi densitas, maka dia semakin berat. Ya, karena memang densitas dengan berat atau massa berbanding lurus. Bisa difahami itu ya. Sekarang Anda bayangkan begini. Jika suatu benda, massanya berbeda, volumenya sama, didorong oleh suatu gaya yang sama, pasti Anda tahu mana yang bergerak lebih cepat. Ya tentu yang massanya lebih ringan. Ya kan? Nah ini menjadi inti dari yang namanya pergerakan massa air laut. Kita lihat di depan ya. Nah ini semakin ke dalam perairan, densitas semakin tinggi.
Dan juga dampak perubahan tekanan terhadap densitas itu lebih besar dibandingkan perubahan temperatur dan salinitas. Jadi maksudnya ya semakin ke dalam, densitas semakin besar. Dan semakin ke dalam kan semakin besar tekanannya. Begitupun juga semakin besar densitasnya. Jadi sekali lagi, dampak perubahan tekanan itu akan lebih besar terhadap perubahan densitas dibandingkan terhadap perubahan temperatur dan salinitas. Ini mah logis lah ya. Semakin ke bawah kan semakin mengendap. Tadi kan saya bilang kalau densitas itu berbanding lurus dengan massa. Kalau semakin ke bawah, tentu semakin mengendap. Ya kan? Ya, kalau semakin mengendap berarti semakin apa? Semakin berat. Ya itu mah logika sederhana lah. Yang namanya, kalau Anda bikin kopi juga kan, Anda kocek, tuh teraduk, lama-lama dia akan mengendap. Semakin ke bawah ya semakin berat. Kalau volumenya airnya sama, berarti yang di atas mah tidak ada endapan, yang di bawah ada endapan. Kalau yang di atas berarti densitasnya berkurang kan? Karena endapannya ada di bawah. Saya yakin Anda paham lah itu ya. Nah ini range perubahan densitasnya sendiri. Nah kalau terhadap temperatur dia cuma 0, berapa ini? 0,02 gram per cm pangkat 3. Jadi perubahan densitas akibat temperatur dan salinitas itu ya antara 0,02 sampai dengan 0,03. Artinya ada perbedaan sebesar 0,01 dibandingkan dengan tekanan. Perbedaannya adalah antara 0,018 sampai dengan 0,051. Ya kurang lebih ini 30-an lah ya, 30-an. 0,030 sedangkan ini 0,010. Artinya perubahan temperatur dan salinitas terhadap densitas itu lebih kecil dibandingkan terhadap tekanan. Tekanan itu 3 kali dampaknya dibandingkan dengan temperatur dan salinitas. Kita lihat lagi. Nah, kita lihat ke sini. Secara umum, massa jenis itu disimbolkan ya dengan lambang Rho. Nah, untuk air laut supaya praktis itu diberikan notasi sigma, bentuknya seperti ini. Dan seperti saya bilang bahwa sigma ini adalah fungsi salinitas, temperatur dan kedalaman, dan pressure, tekanan. Nilainya adalah massa jenis dikurangi 1 dikali 10 pangkat 3 dan disebut dengan sigma STP. Kalau tidak ada tekanan, maka persamaannya seperti ini. Ya ini sama aja sih, dikurangi 1 dikali 10 pangkat 3. Nilai densitas di mana tekanan ikut dipertimbangkan disebut sebagai densitas in situ. Dia dinyatakan dengan notasi berbentuk seperti ini. Jadi kalau ini tuh nggak ada tekanan, maka notasinya adalah sigma sebagai fungsi T. Nah kalau densitas ada fungsi tekanannya, maka sigma fungsi S, T, P. Inti dari slide ini adalah penotasian daripada densitas air laut. Kalau ini kan massa jenis secara umum. Kalau ini adalah densitas air laut. Gimana sih Pak? Bingung? Nah, kita lihat ini ke sini ya. Nah, bedanya cuma di sini aja. Kalau Anda menggunakan notasi Rho, maka dia ada satuannya, gitu. Kalau satuannya sigma, itu tanpa satuan. Kenapa tanpa satuan? Karena sigma ini adalah Rho dikurangi 1 dikali 10 pangkat 3. Paham ya? Nah, ini matematika sederhana. Yang pada poinnya adalah kalau Anda menulis nanti di penelitian, nanti sampai Anda S3 juga ya. Kalau Anda menggunakan Rho, ada satuannya. Tapi kalau Anda menggunakan sigma tanpa satuan, sama saja dua-duanya menentukan atau menunjukkan tentang densitas. Ya densitas itu kan massa air, ya. Jadi ke situ sih sebenarnya lebih kepada etika cara penulisan. Gak usah bingung lah. Ini supaya Anda tidak bingung ketika Anda baca aja. Ketika nanti Anda baca, ini ada Rho, ini ada sigma. Padahal itu juga. Nah, penentuan sigma itu, ini rumusnya. Jadi ini adalah penentuan sigma T atau penentuan densitas, ya, densitas yang ditentukan dari temperatur dan salinitas. Kalau yang tadi itu kan massa jenis ditentukan dari massa per volume. Oke? Massa jenis itu kan secara umum. Nah, massa jenis itu kan equal dengan densitas air laut. Maksud saya, massa jenis air laut itu equal dengan densitas air laut.
Sedangkan densitas itu adalah fungsi dari temperatur dan salinitas. Cara menentukannya seperti ini rumusnya. Mungkin Anda bingung, gimana sih maksudnya? Gini, Anda bayangkan air murni. Kalau air murni itu kan tidak ada partikel di dalam airnya. 1 kilogram air murni sama dengan 1 liter. Karena nggak ada partikel apapun. Maka rho-nya itu menjadi densitas. Maka rho-nya menjadi 1. Anda bingung kan? Tadi katanya massa jenis, sekarang densitas. Massa jenis, massa per volume. Densitas rumusnya gini. Gimana sih, Pak? Gini, konsepsi berpikirnya begini. Saya paham Anda bingung. Anda bayangkan air murni. Air murni itu massa jenisnya adalah 1. Massa per volumenya adalah 1. Kenapa 1? Karena dia tidak memiliki partikel. Paham sampai situ ya? Kalau Anda nggak paham sampai situ, susah nih ke depannya. Sekali lagi, massa jenis air murni itu 1. Karena di dalam air murni tidak ada partikel. Sekarang Anda bayangkan air laut. Nah, air laut itu dia memiliki partikel. Ya kan, gambar ini nih. Memiliki partikel. Partikel garam lah yang paling utama. Belum nanti ada partikel-partikel yang lain. Berarti apa? Dalam satu volumenya, masanya jadi banyak. Ya kan? Masanya jadi berbeda-beda. Berdasarkan kedalamannya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau air murni nih ya, kalau laut itu air murni, nggak ada partikel garamnya, nggak ada partikel apapun gitu ya, ya terhadap kedalaman tidak akan berubah-ubah. Ya iyalah, nggak ada yang mengendap. Kalau air laut kan semakin ke bawah semakin banyak yang mengendap. Otomatis yang di permukaan densitasnya lebih rendah dibandingkan dengan yang di kedalaman. Ya, paham ya sampai situ? Sehingga air laut itu tidak bisa menggunakan rumus massa per volume sebagaimana dengan air murni. Karena massanya ya berbeda-beda, semakin ke dalam semakin mengendap. Massanya semakin banyak. Sampai situ Anda paham? Saya yakin Anda paham. Nah, karena massa jenis air laut itu dipengaruhi juga oleh temperatur dan salinitas dan juga kedalaman, maka fungsi daripada densitas air laut itu tergantung kepada temperatur. Nih, dan dengan konstanta-konstanta yang lain. Ya, bisa dipahami ya sekarang ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya densitas itu kalau air laut itu tidak memiliki partikel, ya sudah bisa disebutkan dengan massa jenis seperti ini sebagaimana air murni. Tetapi karena air laut itu memiliki partikel yang berbeda di tiap kedalaman, sehingga massa jenisnya, nih makanya rho dulu nih bentuknya, sehingga massa jenisnya berbeda-beda terhadap kedalaman, ya, maka dibentuklah atau dibuatlah yang disebut dengan notasi sigma, densitas. Ya mungkin Anda akan lihat rumus ini mengerikan. Waduh, ini gimana Pak? Nah, sebenarnya di dalam menentukan sigma atau densitas, itu belum mungkin diukur secara langsung. Ya, jadi Anda bayangkan diambil satu-satu setiap lautan, nggak kayak gitu, diambil satu, tidak. Tapi ditentukan dengan melakukan hasil pengukuran terhadap salinitas, temperatur, dan tekanan. Nah, kalau misalnya hanya fungsi dari salinitas, ya rumusnya seperti ini. Begitu. Kalau ini fungsi dari temperatur. Bingung ya? Ada 2. Nah, sebenarnya untuk menentukan densitas itu bukan dari persamaan-persamaan ini. Ada yang disebut dengan diagram TS. Nah, ini TS diagram. Jadi semakin kedalaman, ada perbandingan antara temperatur dengan salinitas terhadap densitas. Nah, lain-lain ini adalah densitas. Nih, Anda kan sudah belajar massa air tuh. Anda sudah belajar temperatur dan salinitas. Saya yakin Anda pasti sudah diajarkan bagaimana cara menghitung densitas dari diagram TS. Ya, jadi saya nggak akan terangkan lagi deh. Ya kan simpelnya beginilah. Kalau misalnya ininya 3,5 gitu ya. Oh ya 3,5 salinitasnya. Kalau misalnya ini temperaturnya ya ini berapa nih lurus ke sini. Itu ya misalnya 2. Nah, berarti dia termasuk atau densitasnya itu adalah 28.
ya, dan dia tanpa satuan. Nah, yang jadi pertanyaan kan, bagaimana kalau dia di tengah, di sini, bagaimana? Ini saya yakin Anda sudah diajarkan lah ya. Saya hanya mereview sedikit. Karena yang kalau namanya belajar temperatur, salinitas, massa air, ya Anda harus bisa menghitung. Menghitung bagaimana cara menentukan densitas. Bagaimana menghitung percampuran massa air. Menentukan apakah massa itu termasuk ke dalam massa air apa. Itu sudah diajarkan ya. Nih kan sebenarnya kalau Anda sudah paham tentang temperatur salinitas, ya Anda sudah bisa menentukan ini massa jenis air apa. Nanti di antara ini kan ada yang namanya percampuran, dihitung percampurannya. Kalau Anda belajar massa air nggak bisa menghitung percampuran, ya sayang sekali gitu. Anda harus bisa menghitung percampuran massa air. Saya yakin Anda diajarkan lah. Cuman mungkin Andanya, ya kalau bahasa Jermannya malaweng gitu ya. Jadi tidak fokus. Nah kalau Anda lihat lagi, ini satuannya gram per cm pangkat 3. Nah ini makanya 1,026. Nah kalau di sini, ini satuannya theta. Sigma. Satuannya segini. Ya ini juga sih sebenarnya mah. Walaupun ini satuannya gram per cm pangkat 3, tapi densitas ini didapatkan dari nilai theta ini. Theta ini didapatkan dari diagram TS. Atau dihitung dari persamaan-persamaan ini. Jadi, bukan lagi perbandingan antara massa per volume secara langsung, tapi juga dikaitkan dengan fungsi temperatur dan salinitas. Bisa difahami lah ya. Ya, sebenarnya mah kalau menghitung densitas itu dari diagram TS. Makanya Anda belajar ODV tuh. Kalau Anda sudah belajar ODV, nanti keluarkan densitasnya berapa pada diagram TS. Nah, ODV bisa menghitung itu ya dari diagram TS ini, dari fungsi diagram TS ini, berapa densitasnya. Kalau densitasnya pada titik ini, ya otomatis dia 27,5. 27,5 ini kan, ya bisa dari berbagai salinitas, bisa dari berbagai temperatur. Jadi intinya ya, satu densitas, ya seperti ini. Atau inilah yang gampang nih, satu densitas, misalnya 29. Itu dia bisa dari berbagai fungsi, salinitas, dan temperatur. Misal kalau di sini, salinitasnya 36, temperaturnya di bawah 0, maka densitasnya adalah 29. Tapi dalam posisi ini, densitas 29, itu bisa salinitasnya 36, pada temperatur, ya kurang lebih 4. Ngertilah? Jadi, fungsinya bisa berubah-ubah. Satu densitas bisa berbagai macam fungsi temperatur dan salinitas. Ya, mengenai massa air, perhitungan massa air, percampuran massa air, penentuan densitas dengan diagram TS, saya yakin Anda sudah diajarkan lah di awal semester kemarin ya. Jadi saya tidak akan lagi menguraikan bagaimana cara menghitung komponen-komponen tersebut. Ya kalau ini kan massa air AAIW, Antarctic Intermediate, AABW, Atlantic Bottom Water. Di sini massa airnya. Nanti bagaimana percampuran antar dua hal ini. Oke? Kita teruskan lagi. Anda perhatikan gambar ini. Jadi ini adalah keterkaitan antara salinitas dan temperatur terhadap densitas. Lalu bagaimana hubungannya dengan pergerakan dari massa air? Pada gambar yang pertama, di sini ya. Jadi kalau misalnya low evaporation, high rainfall, jadi hujannya sangat tinggi, maka salinitasnya akan berkurang. Densitasnya juga akan berkurang. Akibatnya nanti massa air akan naik. Ya pasti berkurang lah. Anda bayangkan lagi, kalau misalnya di dalam 1 liter air itu tambahin lagi air terus, ya kan? Tentu garamnya menjadi tidak seasin ketika airnya banyak. Ya, logis lah itu mah. Dan kalau misalnya jadi kebalikannya, ya misalnya sangat sedikit sekali curah hujannya, low rainfall, maka salinitasnya akan naik, ya kan? Densitasnya akan naik pula. Lalu terjadilah water sink itu turun si airnya, turun massa airnya. Begitupun juga dengan temperatur. Kalau dingin, ini biasa terjadi di kutub. Temperatur yang dingin atau yang turun lah ya, itu akan mengakibatkan densitas yang naik. Terjadilah water sink, tenggelam. Kalau temperaturnya naik, ya, densitasnya akan turun, maka air laut akan naik, massa air itu akan naik.
Kalau Anda perhatikan lagi, densitas itu sangat dipengaruhi oleh salinitas. Temperatur juga sebenarnya sama, tapi tidak sekuat pengaruh dari salinitas. Ya, Anda paham ya, kalau salinitas itu kan kadar garam, partikel. Ada partikel lebih berat. Kan? Ada partikel lebih berat, lebih besar densitasnya. Berarti lebih berat, ya tenggelam. Di sini, ya, di gambar ini, yang akan sangat berpengaruh adalah ketika salinitasnya tinggi, ya, atau naik, temperaturnya turun. Maka ini akan mengakibatkan densitas semakin kuat naiknya. Otomatis tenggelamnya akan semakin cepat. Ini dalam kondisi ideal. Nah, kalau tidak dalam kondisi ideal bagaimana, Pak? Misalnya gini nih, bagaimana jika salinitas tinggi dan temperatur juga tinggi? Kan? Salinitasnya tinggi, temperaturnya tinggi. Ya, ini turun. Nah, ini naik. Ini gimana, Pak? Kita lihat ya, pada gambar ini nih. Sebenarnya apa yang terjadi dengan gambar ini, ya, gambar ini, itu berkaitan dengan kondisi massa air secara umum. Anda lihat di sini ya, heat-nya atau kalornya ya, ada yang diserap, ada yang dilepaskan. Yang dilepaskan itu adalah pada latitude atau pada lintang 0, kutub. Nah, kalau di tengah ini adalah kita ya, ekuator, tropis. Di sini pasti lebih dingin. Dalam kondisi yang ini, salinitas tinggi dan temperatur tinggi, ini kan, salinitasnya tinggi, temperaturnya tinggi. Massa air tidak mengalami penurunan, tidak mengalami sinking. Makanya dia tetap di atas. Nah, baru begitu dia menghadapi atau mengalami temperatur yang rendah, ini kan di kutub ya, temperatur yang rendah, lalu juga salinitasnya juga tinggi, ini kan, hijau lebih tinggi, dia turun. Ya kan? Dia turun. Sebagaimana ini. Maksudnya ya? Jadi ini di permukaan. Apa yang terjadi ketika temperaturnya tinggi dengan salinitas juga tinggi, itu terjadi di permukaan. Tapi ketika air laut ini bergerak ke daerah kutub, ya ini dan juga ini nih, nah, dan juga ini, dia mengalami sinking, dia mengalami tenggelam. Ya, salinitasnya tinggi, di sini masih tinggi, lalu dia tiba-tiba berubah temperaturnya, dia akan mengalami tenggelam. Apa yang terjadi pada fenomena ini, maksudnya ketika ada pengaruh temperatur dan salinitas yang berbeda-beda, ya, sebagaimana posisinya di atas permukaan bumi, jadi kan, sekali lagi kan di awal video kan disebutkan, matahari lah yang berpengaruh. Nah inilah fungsi dari pemanasan dari matahari terhadap pergerakan massa air. Nah kita lihat lagi, ini pada, nah ada yang disebut sebagai sirkulasi termohalin. Bagaimana massa air itu bergerak, ya, current atau arus itu bergerak dari Samudra Atlantik menuju ke Samudra Pasifik, melewati Samudra Hindia. Dia akan mengalami penurunan, sinking di sini. Daerah kutub kan? Nah, berarti dia ada di laut dalam. Di kedalaman dia berputar balik lagi. Ada yang sebagian di sini, dia masih dingin. Nanti naik lagi di sekitar Atlantik lagi. Jadi yang putih ini adalah hangat ya, kalau yang biru ini dingin. Ada sebagian yang melewati Indonesia dan selalu dikategorikan atau diinisiasi sebagai arus lintas Indonesia. Nah, ini juga termasuk kepada bagian daripada thermohaline circulation. Fenomena ini disebut sebagai global conveyor belt atau sabuk konveyor global, ya. Sabuk konveyor itu ini nih. Kayak kalau kamu di bandara, itu ada yang bergerak. Nah, itu conveyor belt tuh. Jadi sekali lagi, perbedaan intensitas suhu di permukaan bumi, ya, karena adanya perbedaan posisi geografis, mengakibatkan perbedaan densitas. Adanya perbedaan densitas menghasilkan perbedaan berat. Adanya perbedaan berat menghasilkan pergerakan conveyor belt ini, ya, mengakibatkan pergerakan thermohaline circulation. Pergerakan ini juga tidak hanya sekedar pergerakan oleh karena thermohaline circulation, ada juga dipengaruhi oleh yang gaya Coriolis, ya, seperti yang Anda sudah pelajari, ada juga angin di situ. Untuk lebih lengkapnya mengenai conveyor belt ini
Ini Anda saksikan saja nih video kelima ini.